Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali ini, yaitu janji Allah tentang jodoh. Nah, tadi guru-guru kita telah membahas bagaimana hakikat jodoh, kemudian apakah jodoh itu harus dicari atau dinanti. Nah, di segmen ini kita buka sesi tanya jawab. Kami persilakan terlebih dahulu Bapak Rektor dari Unisma yang sudah siap dengan pertanyaan. Insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Arifin Nugroho, Bapak Dr. Amin MSI selaku Rektor Unisma. Silakan Pak Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Nama saya Amin, Rektor Universitas Islam 45 Bekasi. Yang pertama, pergeseran budaya yang dulu orang menunggu Pak jodoh, kemudian mencari atau menjemput tadi istilahnya, itu dalam konteks kampus. Karena usia kampus itu anak-anak kan 19 sampai 20-23 tahun ya. Itu mungkin proses pencarian Pak. Nah, saya ingin di sini Pak Ustadz memberikan tip bagaimana proses pencarian di kampus ini sehingga tidak melanggar syariah Islam. Yang kedua Pak, yang kedua adalah fenomena tadi, yang baik dapat yang baik, yang jelek dapat yang jelek, yang buruk dapat yang buruk. Lalu bagaimana fenomena di lapangan? Ada istilah awet rajet Pak. Awet rajet Pak. Awet rajet itu apa ya bahasa Indonesianya? Pokoknya itu ya. Jadi kadang-kadang kenapa yang baik kok pasangannya tidak baik? Awet tapi rajet Pak gitu ya. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mohon dijelaskan dulu arti awet rajet itu dulu. Silakan Ustaz Arifin. Ini karena Pak Rektor yang tanya, saya turun dulu mendekat ke beliau, karena harus beradab ya. Izin saya berdiri Pak Rektor. Masya Allah, ini beliau yang peduli dengan mahasiswa-mahasiswinya. Jadi ini keberkahan tersendiri. Biasanya ini mohon maaf, nggak menyebut lah. Tapi ada tempat yang pimpinannya itu nggak peduli, terserah situ mau pacaran di pojokan, situ mau boncengan di sana kayak, nauzubillah min dzalik, situ mau hamil di luar nikah kayak, begitu loh. Ini alhamdulillah karena ternyata yang ada di tempat kita di Universitas Islam 45 ini pimpinannya peduli. Bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan jodoh dalam masa penjemputan, pencarian tapi tetap sesuai syariat. Secara singkat begini. Yang pertama, terkadang orang saat ini, kalau tadi Pak Rektor menyampaikan pergeseran gitu ya. Orang saat ini juga mengalami pergeseran-pergeseran budaya yang tidak seperti zaman dahulu. Kalau dulu itu, kalau kita lihat orang-orang di usia 15 tahun, 16 tahun dianggap matang untuk menikah. 17 tahun sudah banyak yang menikah. Sekarang mungkin menunggu dengan berbagai macam alasan. Tunggu selesai kuliah dulu. Begitu sudah selesai kuliah, tunggu kerja dulu. Begitu kerja tunggu naik pangkat dulu. Begitu mau nunggu, di depan udah malaikat Israel, kan susah. Ya belum sampet gitu ya. Nah, lalu berikutnya, ini kadang-kadang tuntutan sosial. Ada yang banyak bertanya, kamu belum punya apa-apa kok menikah? Nah begitu. Padahal punya apa-apa itu bukan rukun menikah. Kan penghulu kalau lagi mau menikah kan cuma ditanya apa? Mana mempelai putra, mana mempelai putri, mana saksi. Setelah itu akad. Nggak ada penghulu tanya, udah punya mobil? Kenapa? Karena memang nggak masuk rukun. Cuman memang masuk bahagian urf sekarang ini. Kalau belum punya apa-apa kok tabu jadi. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan mereka-mereka yang menikah karena Allah, iyakunu fuqara, kalau kamu itu fakir. Fakir ini mungkin bukan hanya sekedar harta ya. Mungkin dia belum punya ilmu. Saya takut menikah belum punya pengalaman. Iya namanya menikah belum punya pengalaman. Ya kalau sudah punya pengalaman berarti kalau nggak duda, janda. Ya kalau umpama mahasiswa-mahasiswi kan kenapa nggak nikah? Takut. Kenapa? Belum punya pengalaman. Ya memang belum punya. Tapi Allah sudah menyampaikan fuqara, fakir memang. Fakir ilmu, mungkin ada yang mengawali dengan fakir harta, mungkin ada yang mengawali dengan apa lagi mungkin fakir komunikasi dan lain sebagainya. Tapi kalau karena Allah yang dipegang, maka Allah yang akan mengayakan. Maka nggak dikit kalau kita buka tuh cerita
from zero to hero, orang-orang. Mengawali nikahnya dengan segala keterbatasan, gak punya apa-apa. Tapi karena menikahnya landasannya Allah, lalu Allah kayakan. Mampu untuk hidup, ya, mampu untuk bisa berkembang biak, betul ya, mampu ya. Mampu untuk bersosialisasi dan berkomunikasi. Ada orang itu yang sebelum nikah pendiam. Kalau nggak ditanya, nggak jawab. Terus kalau ditanya pun, jawabnya paling cuma 1-2. Wah, begitu menikah, boom, begitu. Nah yang kedua, bagaimana secara syariat? Secara syariat, sebenarnya Pak Rektor ini tahu, cuman meminta saya, kalau istilah di kampus Pak, diberikan rekomendasi untuk menyampaikan. Jadi saya menyampaikan apa yang diminta oleh beliau. Secara syariat berarti dalam proses penjemputan dan dalam proses pencarian itu tidak mengundang murka Allah. Yang Allah ridho, sebenarnya singkatnya begitu. Oleh sebab itu di dalam Islam ada dikenal istilahnya ta'aruf. Tapi orang sekarang banyak mengartikan ta'aruf itu pacaran, padahal beda. Lagi jalan berdua, siapa? Lagi ta'aruf. Ya, ta'aruf. Ta'aruf udah pegang-pegangan, ta'aruf sudah boncengan. Itu bukan ta'aruf. Ya, tak ma'ruf. Begitu sudah. Apa dia ini enggak benar. Yang tadi Allah akan jamin dia akan mendapatkan bantuan dari Allah kalau Allah ridho. Yang fakir-fakir ini tadi yang akan Allah kayakan kalau Allah ridho dari awalnya. Makanya ta'aruf. Bedanya ta'aruf dengan tak ma'ruf. Ya. Bedanya ta'aruf dengan pacaran, pacaran syahwat. Pokoknya kalau udah urusannya syahwat tuh berarti pacaran. Kalau ta'aruf untuk melihat hakikat. Ya kan? Ini namanya kehidupan suami istri itu kan sepasang, laki dan perempuan yang penuh dengan perbedaan. Supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang membuat bahtera rumah tangganya ini karam. Ya tinggal dia bagaimana di awal untuk mengajukan pertanyaan. Saya mau nikah dengan kamu, tapi kamu jangan cari istri lagi. Gitu kan. Baik Ustaz Arifin. Sudah habis. Durasinya sangat pendek sekali. Mungkin bisa dijawab untuk yang pertanyaan kedua tadi. Kedua, yang buruk dengan yang buruk, yang baik dengan yang baik. Nanti saya diundang Pak Rektor lagi untuk ini khusus untuk. Itu off air aja Ustaz. Iya kita bikin off air ya. Silakan Ustaz. Bagaimana ini yang tadi beliau menyampaikan istilahnya yang saya tidak bisa mengulanginya lagi tadi itu ya. Tapi intinya begini, kalau yang baik dapat yang baik, yang buruk dapat yang buruk. Tapi terkadang di tengah masyarakat ada yang baik dapat yang buruk. Ya langgeng aja. Ada yang buruk dapat yang baik, langgeng aja. Walaupun ada, tapi kemungkinan itu kemungkinan kecil. Jadi bukan yang general umum. Makanya Allah bukan sebuah kepastian disampaikan begitu, bukan. Tetapi hanya bersifat umum. Maka kalau kita lihat, kalau umpama baik dapat baik, kenapa Nabi Nuh dapat istri yang begitu? Kalau buruk dapat buruk, kenapa Fir'aun dapat Asia? Tentu sekali lagi umumnya begitu, walau ada pengecualian. Makanya hukum yang pengecualian ini mungkin hukum istisna yang nanti akan ada rumusnya tersendiri. Tetapi bagi kita masuknya pada koridor yang general saja. Kalau kita baik, insya Allah baik. Mungkin kita tidak tahu rahasia Allah. Ini orang baik, kenapa dapat orang buruk? Oh ternyata apa? Supaya yang baik ini dilatih kesabarannya. Gitu. Kenapa ini yang buruk dapat yang baik? Oh ternyata yang buruk ini ujung akhirnya akan mendapatkan kebaikan. Mungkin bisa jadi, kita tidak tahu di balik semua rahasia Allah yang hadir dalam kehidupan. Termasuk bapak dan ibu nggak usah mikirin pasangannya ya. Yang sudah menikah, aduh kira kena saya juga itu termasuk nasib. Enggak ya. Apakah saya termasuk pengecualian? Enggak usah GR ya. Baik. Begitu ya. Baik, terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Arifin Nugroho.